Balik lagi di Bacot Podcast, di mana obrolan gak harus rapi, tapi harus berisi. Hari ini tamu kita dari dunia kreatif, seorang pebisnis di balik production house, kreatif director sekaligus produser, Sky Picture Production House. Mari kita sambut Odit Praseno Hadi. Halo. Oke, lagi sibuk apa lu Dit sekarang? Sibuknya masih gitu aja, masih di industri Sky, masih ngopenin Sky lah gitu, mulai dari A sampai Z-nya kerjain Sky Pictures lah. Dari tahun 2015 ya. Ya. Oh, itu dari 2015. Sekarang 2026. Ya. Long journey ya. 11 tahun. Project apaan? Sekarang yang running ya. Kalau Sky itu kan karena kita dikenalnya PH dokumenter gitu. Jadi dari awal emang Sky itu klien-kliennya TV series dari Net TV, dari Kompas, dulu tuh bukan Kompas, apa sih? Berita Satu, First Media gitu. Terus habis itu Gramedia TV gitu. Terus habis itu sekarang ini Loka TV. Yang lagi series Loka TV bikin dokumenter sejarah jejak waktu, bikin edukasi kesehatan, Loka Sehat, dan bikin feature untuk dunia Gen Z. Itu untuk Loka TV. Yang seriesnya ada lagi series untuk rumah sakit. Itu bikin di Alia Hospital Jakarta Timur dan Depok. Itu setiap hari tayang edukasi kesehatan, konten-konten gitulah. Gue penasaran aja nih. Yang lu rasain kayak gimana sih? Keren apa sih? Dunia kreatif sekelas production house nih. Ini kalau sekelas production house mungkin kita agak kelas balik dulu kali ya Dor ya. Dulu tuh mungkin orang kalau di era gue nih kayak ngelihat, wah gila ya orang pakai seragam Trans TV hitam keren-keren ya gitu. Ya kan dulu kan, orang TV keren ya. Bayangin tahun 2004, 2005 saat itu kalau orang tuh pakai pakaian TV dan tenteng-tenteng kamera kemana-mana tuh, keren banget. Gitu kan. Nah ya mungkin dari awal itulah. Kemudian kejebak lah gue di industri TV gitu. Dari ya masuk ke PH dokumenter awalnya. PH dokumenter pertama di Indonesia waktu itu ya di Studio Samuan. Terus habis itu lompatlah ke TV One, lompatlah ke Berita Satu, lompatlah ke Kompas TV gitu. Terus ada sedikit kesempatan untuk belajar di CNN di Atlanta gitu. Jadi sampai akhirnya Atlanta Amerika. Atlanta Georgia ya Amerika. Gimana tuh? Di Georgia. Amerika. Lu sekolah gitu apa gimana? Nah itu ada sedikit, jadi cerita nggak sekolah sih, dapat beasiswa. Jadi dapat beasiswa, kesempatan dapat beasiswa karena kalau lu search boleh sedikit sombong ya. Jadi tahun 2013 itu kalau di search nama gue itu the best journalist in Indonesia. Jadi kenapa gue bisa dapat predikat the best journalist in Indonesia karena saat itu emang perjalanannya karena gue bilang I'm a documentarist gitu. Gue seorang dokumenter gitu, pembuat film dokumenter gitu. Jadi awalnya memang dari TV One, dari Berita Satu, emang semua pekerjaan-pekerjaan di TV itu gue hampir nggak pernah megang news. Jadi selalu dikasih kepercayaan untuk memegang program-program dokumenter. Nah tujuannya apa? Program dokumenter award. Jadi dapatlah award gitu, dari award lokal terus internasional gitu. Dari lokal itu tertingginya kalau seorang jurnalis itu Adi Negoro Award. Dulu itu tahun 2011 atau 2012 gue lupa. Itu dapatnya tuh satu pemenang itu 50 juta. Gede dong. Gede. Itu tertinggi ya. Jadi kayak bergengsinya di Indonesia itu Adi Negoro Award.
ya semua wartawan pasti ngincer lah itulah. Dan gue pernah mendapatkan itu juga gitu. As a team waktu itu di Kompas TV. As a team kita pernah dapat itu. Terus habis itu sebelumnya juga Aqua Award. Banyak banget deh, Al Jazeera dan lain-lain lah. Ya klimaksnya adalah ketika semua stasiun TV dan filmmaker di Indonesia bikin ada CNN Award gitu. Nah terus habis itu di 2013 gue masukin satu film dokumenter gue yang gue bikin di Kalimantan. Saat itu gue kerja sama juga sama Daya almarhum men. Oh ya. Teman kita lama ya. Dia juga bantu gue waktu itu produksi di Kalimantan di lupa namanya, Muara Teweh nih. Sekitar 6 jam dari Kalimantan gitu, produksi legal logging waktu itu. Dan menang lah. Oh menang? Menang. Dari sekian ratus ya, aku lupa di 200 atau 300 TV karya gitu. 10 besar tuh menang. 10 besar menang, terus kemudian di 3 besar dapat lagi 3 besar. Dari 3 besar itu best of the best. Wow. Best of the bestnya dapat lagi. Jadi berangkatlah, jadi mewakili Indonesia gue berangkat ke CNN di Atlanta dengan 11 jurnalis seluruh dunia lainnya yang terbaik gitu ya, dari Korea, Jepang dan lain-lain. Dari prestasi lu nih ya, itu ngaruh nggak sih di usaha lu sekarang ini? Jadi kalau dibilang pengaruh enggak, kalau secara klien kan nggak peduli ya. Nggak peduli lo mau apaan, yang penting kalau secara klien sih request gue begini ya gue mintanya mendekati atau even lebih baik gitu ya kan dari brief yang diberikan klien. Jadi kalau dibilang pengaruh enggak, berarti pengaruhnya adalah ya jam terbang nggak bisa bohong ya. Gitu ketika klien mau ngebrief kita tentang bikin video tentang apa gitu, karena kita sudah punya jam terbang yang ya sedikit lumayan banyak lah gitu di bidang dokumenter. Jadi kalau tentang bikin dokumenter, jadi kayak oke, kita bikin gini yuk gitu. Jadi kayak bisa kita langsung putuskan untuk kita bikin gini yuk gitu. Berarti lu punya ciri khas dong ketika kemenangan dalam arti kompetisi dan sebagainya. Kalau aku sih mikirnya itu nilai jual. Gak tahu itu secara teamwork lu, secara lu kerja, apa emang itu benar-benar dari ide kreatif lu sendiri apa gimana sih itu? Yang untuk apa nih? Untuk dokumentari yang. Oke. Jadi jadi perjalanan ya, kayak TV One gue kan bukan produser, di TV One gue cuma scriptwriter. Di Berita Satu gue juga bantu juga gambar gitu. Jadi gue bisa as a reporter, as a videographer gitu. Terus kemudian ketika di Kompas menjadi senior producer ya, gue bisa menjalankan 2 role itu, gue gabungkan menjadi satu. Otak gue bisa cerita tentang visualnya mau seperti apa, tapi storynya juga gue kuat gitu, secara riset gue juga kuat gitu. Jadi kalau dibilang itu as a team atau enggak, ya pasti as a team gitu. Tapi kalau pas udah ranah produser, artinya idenya biasanya dari produser tuh. Saat di Kompas itu biasanya ide dari gue tuh. Jadi kayak kita bikin illegal logging yuk gitu. Nah illegal logging waktu di Kalimantan itu kenapa gue menang satu lagi. Nembusnya itu risetnya itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Daya itu bisa masukin gue ke dalam mana, bisa nembus ke kawasan yang sangat bahaya ya saat itu ya. Itu 1,5 tahun gue baru dibilang oke, green, boleh masuk. Sebelumnya nggak boleh bro, jangan bro, bahaya, masih bahaya gitu. Ketika dibilang oke, hijau boleh masuk, baru masuk. Dan itu butuh riset yang dalam ya. Lu tiktokannya cara kerja lu yang seperti kayak ada kamu ngomong kayak merah, hijau apa gimana lah bahasa lu itu seperti itu. Fixer itu dari Fixer. Itu ranah televisi ya? Ya ranah televisi. Jadi emang basicnya awalnya emang gabung di dunia televisi dulu. Ya sebelum bikin usaha. Betul. Yang sekarang ya saat ini. Jadi basically kamu emang pelajari tentang pertelevisian nih saya ngomongnya ya. Terus baru ini membuka sendiri. Nah itu atas dasar apa Dit kamu membuka usaha Sky Picture Production House ini apa nih?
Gue penasaran nih kayak. Boleh minum dulu gak? Boleh lah, sikat. Aduh, ini nanti ada di sini nih ada. Boleh dong yang mau tampil nih. Boleh kalau mau tampil ya. Oke, menarik. Jadi atas dasar apa? Gue bicara gini, gue start dari kerja itu di PH. Ya gue bilang tadi Studio Samuan itu pertama kali PH dokumenter di Indonesia yang kiblatnya itu National Geographic banget. Jadi gue tuh dijejalin dengan buku-buku National Geographic lah dulu lah gitu. Tontonan gue NG gitu kan. Nah terus habis itu kerjaan gue juga keliling Indonesia gitu. Keliling pelosok-pelosok lah gitu. Dari situ terus kemudian baru gue masuk ke TV-TV kan. Nah karena gue ngerasa core gue di situ gitu. Jadi kayak udah deh mentok. Kalau di TV itu kan mentok kita di mana sih Dor? Cuman di produser. Eksekutif produser itu udah nggak ngurusin konten. Oke. Nggak ngurusin konten. Manajer apalagi itu jabatan. Cuma jadi aja ya mereka. Manajer itu cuman jabatan yang struktural yang memang lo udah lo harus bisa memanage ini orang jangan sampai kurang apa segala macam gitu. Ini di maintain segala macam lah, emang kerjaannya manajerial kan gitu. Tapi kalau untuk industri, kalau lo punya ide dan kreatif itu ya mentoknya di produser. Ketika lo jadi senior produser udah nggak bisa lagi naik lagi gitu. Jadi kayak kalaupun mau naik jabatan lo udah nggak ngurusin konten. Sementara kalau di TV lo udah nggak ngurusin konten, lo industri kreatif tapi lo nggak lagi berkreatif, tapi gimana sih? Jadi kayak rasanya udah deh gitu. Gue selesai di TV, terus kemudian gue habis itu punya bekal dari CNN juga kan, bekal bagaimana how to manage TV industri gitu ya. Berbekal dari situ beranikan diri untuk bikin Sky Pictures ini di 2014 lah akhir. Saat itu emang tinggal gedor-gedor net TV gitu. Kolega ya. Ayo gitu. Dong, gue bisa deh bikin di situ nih gitu. Ayo dong, gue bisa bikin di situ nih gitu. Okay. Berarti itu emang benar-benar ada feel dulu. Tapi as a business, ketika lu memutusin untuk membuat sebuah usaha, berarti kan lu udah tahu dong visi misi, plan dan sebagainya itu udah ada nggak sih? Dari pas awal nih, kita ngomongin awal dulu nih. Nah itu ada gak sih? Kalau awal tuh kayak kita gue bikin dulu deh gitu, entah berjalan gitu. Okay. Tapi ternyata berjalannya itu kayak gue tuh awalnya harus begini gitu ya. Tapi ya itu gak gue sesali ya gitu. Maksudnya kalau waktu dulu gue terlalu banyak berpikir gitu ya, visi misinya apa segala macam gitu. Terus habis itu nanti ke depannya how to growth gitu ya. Nanti kalau seumpamanya gue bangkrut gimana gitu apa segala macam kan banyak kebanyakan pikiran malah nggak jalan-jalan gitu. Ya udah deh, gue pikir nggak usah kebanyakan pikiran, kita jalanin aja dulu gitu. Kita gas dulu. Waktu itu kita berempat. Gue ada Mas Igun almarhum gitu. Almarhum ini jago banget lah di visual lah gitu. Emang dia dokumenter sejati gitu. Terus ada tim finance gue juga hebat banget. Terus ada Mbak Riri ya bini gue juga gitu. Dia juga as direkturnya, kebetulan direktur Sky gitu waktu itu sampai sekarang gitu. Jadi ya udah kita berempat itu kita jalan go aja gitu. Kita tinggalkan pekerjaan kita masing-masing. Saat itu kita semua kerja dan kalau mau cerita salary, kita semua kerja dengan salary yang sudah besar-besar gitu. Jadi kita tinggalkan itu dengan salary yang lebih kecil gitu kan, bodoh sebetulnya. Tapi kita tinggalkan itu, kita punya mimpi besar, kita bareng-bareng kita besarkan Sky Pictures kayak gitu. Udah sebesar apa tuh sekarang? Nggak gede. Bisa bertahan gini Dor. Gimana tuh? Gue cerita lagi. PH itu bisa bertahan aja. Gue bisa bertahan, bisa bayar gaji karyawan, bisa running well gitu ya. Itu aja nggak kegerus atau nggak gulung tikar aja bagus. Lu bisa ngomong kayak gitu, berarti banyak production house. Gue tahu sih production house di Jakarta itu banyak banget. Karena pertama kali gue Jakarta nyamperin ke apa tuh namanya PH. kantor lu yang di Jati Bening ya waktu itu ya.
gue jadi tertarik dari situ. Gue tertarik produsen itu seperti apa sih gini-gini. Terus gue mau berjalan lah di situ, ada perjalanan gue sendiri. Nah, mati dunia production house juga nggak asing-asing banget sama aku. Tapi poinnya gini, pertanyaan gue gini nih, sampai sekarang bisa bertahan. Terus orang-orang yang gue kenal yang dulu nih production house, beberapa kenalan gue di Jakarta, banyak yang udah pindah. Ya. Ada yang pindah, nggak tahu nih yang kemarin yang mendadak jadi pengusaha kuliner dan sebagainya. Gue nggak ngerti ya. Progres saat ini nih untuk production house di Jakarta itu seperti apa sih? Oke. Kalau bicara production house pasti timbul tenggelam ya. Jadi banyak ketika gue waktu bikin production house saat itu 2014-2015 itu, ketika itu juga lagi besar-besarannya apa namanya? Kalau sekarang tuh dibilang pengurangan tenaga kerja tuh PHK. Di PHK, bukan PHK lah, jadi dikasih pesangon juga. Jadi saat itu otomotif, Kompas kan banyak ya ngeluarin ya orang lah gitu. Terus tapi pesangonnya gede. Nah saat mereka punya pesangon, mereka bikin PH. Ya dong, gitu punya duit gue gitu bikin PH. Nah banyak juga ketika yang orang-orang lain juga kemudian bikin PH, atau bahkan yang anak baru lulus gitu nggak punya pengalaman apa-apa gitu, habis lulus kuliah seni atau kuliah sinematografi gitu, tiba-tiba punya duit dari bapaknya bikin PH. Nggak ada salahnya orang bikin PH murah. Bikin perusahaan murah kok gitu. Jadi siapapun bisa bikin gitu. Nah tapi yang tadi aku bilang, yang bisa bertahan, akhirnya bisa bertahan hanya sedikit, karena mereka kadang-kadang gue nggak punya klien, gue bikin dulu gitu, gue sewa kantor, gue hire orang, gue hire marketing apa segala macam, berharap gue bisa dapat kerjaan apa segala macam gitu. Tapi ternyata di perjalanannya kos keluar, nggak ada kerjaan gitu kan. Nah itu kan bahaya banget gitu. Akhirnya jatuh gitu. Dan itu nggak sedikit lah ya, banyak banget yang jatuh. Makanya gue bilang apalagi ngelewatin pandemi ya, lo juga ngelewatin pandemi, semua orang ngelewatin pandemi gitu. Gimana beratnya ketika lewat pandemi, kita gaji mah jalan terus gitu, sewa gedung jalan terus gitu, kerjaan nggak ada gitu kan. Nah, itu bisa bertahan aja Dor. Itu udah bagus gitu untuk sampai saat ini gitu. Tapi kita ngomongin di out of pandemi ya. Kita ngomongin di luar pandemi. Berarti kan itu banyak banget sekali drama di situ production house. Jadi ada cerita buruk dan cerita baik kan. Bagus lah istilahnya. Nah, bisa gak sih lu ceritain yang baik kayak gitu, yang bagus menurut lu ketika lu bikin usaha ini, terus yang buruk menurut lu? Bagus. Relapse nih, maksudnya kita ngomongin perjalanan nih. Gue mau bagus-bagus aja ya. Kalau bikin kalau gue ngerasa kayak kalau lu udah memutusin untuk terjun di dunia apalagi kreatif begini, lu udah siap dengan resikonya. Betul, resikonya semua. Ketika lo abis kerja di sebuah di semua kantor lah, lu biasanya kan 9 to 5 ya. 9 to 5 Senin sampai Jumat, bener dong. Selesai lo balik, otak lo rest ya kan, lo bisa ngopi sama teman-teman lo gitu. Ketika lo masuk ke dunia kreatif, lo bikin PH, nggak lagi lo dapat kebebasan itu yang ada 24/7 gitu. Otak lo cuma di kerjaan terus, nggak ada rest-restnya gitu. Tapi kalau dibilang itu nggak enak ya nggak enak, tapi gue ngerasa gue bisa nikmatin itu akhirnya gitu. Ya emang akhirnya gue ngobrol sama Riri aja ya terus-terusan tentang kerjaan gitu. Udah nggak ada lagi ngomongan pribadi, itu kecil lah gitu. Porsinya banyak kerjaan akhirnya gitu. Karena memang ya inilah kita gitu. Udah keputusan untuk terjun di dunia seperti ini ya, mau nggak mau kita habis waktunya ya mau nggak mau lah gitu resikonya. Lu pernah ada nggak sih project yang gagal? Project gagal. Kalau gue nggak pernah ada sih yang sampai saat ini. Jangan pernah ya, jangan deh amit-amit lah gitu. Project gagal tuh amit-amit gitu. So far semuanya selesai gitu. Terlepas dari klien super satisfied gitu, super atau ada yang kadang-kadang kecewa gitu. Kecewanya juga kadang-kadang nih ada juga hal-hal yang membuat kecewa kan. Jadi kayak sebetulnya kita sudah
secara brief, secara kita sudah lakukan semua yang klien mau gitu ya. Tapi kadang-kadang klien tuh ngerasa, aduh bos, karena bosnya banyak gitu ya berlapis. Bos gue mintanya ini apa segala macam. Sementara kita batasi revisi 2 kali gitu, 3 kali, betul kan? Lo kan nggak mau forever revision gitu. Lo harus saklek dengan hal itu gitu kadang-kadang gitu. Walaupun kenyataannya lo bisa 5, 7, 10 kali, 12 kali revisi gitu. Tapi lo harus ada batasnya dong gitu. Nah ketika gue kadang-kadang batas ini ya final ya gitu. Aduh mas bisa gak sekali lagi nih revisi kecil aja gitu. Gue bilang udah final gak bisa gitu. Tapi habis itu ya udah karena dia udah kesel gitu ya. Gue batasi dengan revisi kadang-kadang. Ya hal-hal yang kayak gitu yang membuat ada sedikit rasa capek sama Sky gitu. Gak mau direvisi lagi gitu. Atau yang kayak gitu juga ada awal-awal ada gitu. Mungkin ya memang gue belajar juga dari hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya gue kembangkan karakter-karakter klien gitu. Gue harus mempelajari karakter klien lah gitu. Jadi gak bisa gue terlalu kencang tegang gitu. Harus tarik ulur lah kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibilang ada pernah gagal gak gitu ya. Gue bilang gagal kayak gitu sih. Gak bisa menuhin semua keinginan klien gitu. Kadang-kadang gak semua keinginan klien tuh bisa kita penuhi gitu. Tapi mostly sih terpenuhi dan klien senang-senang aja karena jadi kayak langganan lah. Kalau kayak gitu nggak lu antisipasi di kontrak apa gimana, MOU dan sebagainya? Itu berjalan akhirnya. Finally berjalan. Jadi kayak awal-awal tadi gue bilang gue masih bego banget deh gitu. Gitu. Kok gue dikasih revisi berkali-kali. Oh iya gue nggak tahu tulis di kontrak gitu. Jadi kayak gue maksimal gue 5 ya gitu, 3 ya kayak revisi ya gitu. Di awal nggak gue kasih tahu nih gitu. Jadi kayak jadi gue belajar learning by doing lah gitu. Jadi kayak harus gue antisipasi gini. Mitigasinya begini. Kalau ini mitigasinya gini gitu. Dari ratusan klien gitu akhirnya beda-beda karakternya. Gue bisa pelajari gini orang ini begini gitu. Gue harus antisipasinya seperti ini gitu. Itu learning by doing. Jadi jalan aja gitu. Sampai sekarang akhirnya lo bilang tadi, lu gak mitigasi itu ya sekarang udah gue mitigasi. Jadi begitu lu mau deal sama gue gini ya gitu, MOU-nya gini ya gitu. Jadi gak sampai nanti gue miss sama lo gitu. Jangan sampai ketika sampai ke hal invoicing juga ya. Jadi lu biasanya invoicing berapa lama lu keluar gitu. Gue biasa 3 bulan bro, bisa gak lu bikin sebulan atau kayak gitu, bisa gak lu bikin 2 bulan nih gitu. Jadi kayak supaya enak di depannya gitu. Atau lu bisa gak ada DP dan lain-lain gitu kalau misalnya proyeknya besar gitu. Jadi kayak gitu bisa kita MOU-in di depan lah. Professional work ya. Ya skupnya begitu. Tapi akhirnya karena gue basically-nya juga tukang panggul kamera gitu ya. Juga yang bukan tukang, kayak kita kan orang lapangan Dor. Kadang-kadang kita dibenturkan dengan admin gitu kan. Itu kan administratif ya. Jadi gue harus belajar juga nih administratif nih gitu. Jadi kayak gue taunya kan cuman kita lapangan gitu, kamera rolling, kita ngatur orang gitu kan. Hebat-hebat belajar di situ terus lupa deh. Ada hal-hal yang penting juga. Jangan kita remehkan tentang persoalan administratif, persoalan MOU yang lo bilang tadi. Itu penting banget deh. Kalau the best project. Best lagi. Best project apa ya Dar? Best semua best. Ini semua best. Jadi kalau cari aman ya. Nanti gue bilang satu klien, ntar yang lain gue. Oke. Best semua best. Tapi kalau semua punya cerita Dor. Semua punya cerita gitu. Best story lah. Gue nggak ngomongin best project. Gue lebih ke best story. Ada cerita best story. Gue mungkin agak kilas balik. Jadi cerita gue kenapa bisa ada nyantol satu klien namanya, gue mention aja Yayasan Bakti Barito gitu. Dia punyanya ya siapa yang nggak tahu Barito Group gitu, punyanya Pak Prayogo Pangestu gitu. Itu side story-nya tuh lucu. Ketika waktu itu gue dipanggil, mungkin nama gue keluar ketika seorang dokumenter gitu ya, buat dokumenter gitu. Gue dipanggil gitu, Mas ditelepon bisa nggak datang jam
12 ini. Saat itu jam 10 Pak, jam 10. Untungnya kantor Kompas di Selipi kan waktu itu. Jadi kayak deket gitu. Bisa gitu. Gue dateng gitu. Gue di challenge tuh. Ternyata ada mungkin PH sebelumnya yang biasa ngerjain dia gitu kurang memenuhi keinginannya si klien gitu. Jadi ketika itu gue di challenge untuk bikin video dokumenter untuk si klien. Saat itu gue tanya, ini untuk tayang kapan? Minggu depan Mas. Lokasinya di mana? Kita take videonya di Garut. Oke. PH sebelumnya ngerjain berapa lama? 2 bulan. Terus gue harus kerjain dalam 1 minggu. Belum ada story-nya. Ya kan, belum ada story-nya apa segala macam. Saat gue ngobrol, dia nanya, possible nggak? Dia lagi ngobrol, lo boleh percaya boleh nggak? Gue lagi bikin story tuh, story-nya gini karena gue udah kebiasaan bikin cerita begitu, jadi mungkin dia kayak ngalir aja gitu. Oke, nanti storyline-nya, tapi kita belum ada storyline-nya, maka si klien gue bilang gitu. Mungkin kita akan bikin cerita begini, gue kasih langsung gue share di screen gitu. Jadi openingnya akan seperti ini gitu. Ini kapan bikinnya? While kita ngomong tadi gitu, gue bikinin storyline-nya gitu. Karena kan ini udah mepet, kalau lo mau bikin ya gue harus berangkat besok gitu. Benar-benar harus berangkat besok. PH sebelum yang ngerjain sebulan ya gue 3 hari lah di sana lah gitu. Gue ngerjain dari subuh tuh ketemu jam 4 pagi, ketemu jam 10 malam, setiap hari kayak begitu 3 hari kelar. Hari keempat gue udah post pro, hari kelima post pro, hari ketujuh gue udah delivery. Itu cepet banget sih. Delivery, bener-bener delivery gitu. Jadi kayak bener-bener yang, dan saat itu gue di previewnya gue sendiri lagi, di antara semua ya itu. Di balik company profile, gue pernah lihat sih company profile yang lo tunjukin itu kan. Itu tuh prosesnya cuma seminggu. Yang bukan company profile, itu gue bikin dokumenter namanya Yayasan Bakti Barito juga itu, tapi itu talentnya Raisa, tapi judulnya itu apa ya, pokoknya dia itu plastik untuk dia itu nge-recycle plastik lah. Dia bawa plastiknya dibawa ke sekolah, terus dia jadi uangnya itu dia beliin buat buku gitu. Nah itu kan sirkular ekonominya jalan gitu. Ada pesan di situ ya? Ada pesan di situ. Nah itu gue bikinnya tapi kalau untuk company profile-nya lama. Gue persiapannya lama deh. Itu perlu orang juga banyak banget kalau company profile. Orang banyak banget. Lu ngelibatin generasi Gen Z sekarang gak sih dalam proses produksi lu sekarang? Karyawan gue Gen Z semua. Gen Z semua? Yeah. Wow. Itu luar biasa sih. Gue jadi penasaran nih. Milenialnya udah kan gue bilang tadi almarhum, jadi udah rekan gue udah meninggal gitu. Jadi kayak ya udah sekarang gue mau nggak mau gue diajak TikTokan mulu lagi gitu kan, yang ya gue harus mau gitu karena emang ya tapi kan lu bisa okein atau enggak ya? Gen Z sekarang tuh emang update mereka oke lah, cara produksi mereka oke. Cuma kalau gue ada pemikiran lain sih tentang generasi Gen Z ini. Nah kalau lu sendiri nge-manage anak-anak generasi Gen Z ini seperti apa? Karena mereka so fucking sensitive for me. Iya. Ya kan? It's like gimana cara-cara hal itu? Oke, ya. Ini bagus sih. Ini kalau lo tanyakan di 10 tahun yang lalu, bahasa gue ketika gue produksi gitu. Ya lo tau lah ya gimana kita produksi itu semua kebun binatang keluar gitu kan. Dan semua lah. Bacot lah ya. Kalau itu lo lakukan sekarang, Dor, pulang. Oh gitu? Iya dong. Pulang anak orang. Ngambek. Gak bisa kita 10 tahun yang lalu kita model kita produksi 10 tahun lalu lu laksanakan sekarang gitu dengan kerasnya gitu ya, bulinya kuat gitu kan. Dulu kan lu gak bisa, lu masih anak baru banget gitu, megang kamera aja, megang kamera lu nggak bisa digampar lo gitu. Itu kan tugas asisten gitu. Iya, lu tugas gulung kabel aja lo gitu. Nah, kayak gitulah gitu. Kasta tuh emang kuat gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Lu
lo katain sedikit yang bahasa kasar ya zaman dulu kita lakukan gitu, ulang dia, besok pamit, nggak ada lagi dia gitu, hilang SDM lo gitu. Jadi memang gue nggak bilang ini generasi yang jelek ya, karena tadi lo bilang juga mereka udah cukup kreatif gitu ya. Bahkan kadang-kadang gue yang kudet gitu ya, jadi kayak kurang update gitu ya. Tapi basically-nya karena mental sih, balik lagi mental. Mungkin karena mereka informasi yang cepat banget mereka dapat gitu. Mereka cukup kreatif tapi nggak terimbangi dengan yang mental yang termanage gitu. Jadi kayak masih tipis gitu. Jadi kayak lu kasarin dia gitu. Jadi lu boleh tegas tapi nggak bisa kasar gitu. Kalau dulu kan kita kasar banget gitu. Gue ngerasa kok. Gue dulu dikasarin. Gue kalau nggak ngedidik dengan cara kasar nggak bisa jadi orang. Kalau sekarang nggak bisa. Lu nggak bisa ngedidik cara kasar gitu. Lu ngedidik ya ada halusnya, kadang tegas, halus lagi, as a friend lagi, kadang tegas gitu. Ya mau nggak mau begitu, udah nggak ada lagi loh senioritas sampai segala macam, udah nggak ada lagi lah. Kalau dulu kan gila loh. Iya. Oh gitu ya. Agak lumayan effort juga ya ketika kita harus tarik ulur. Ya tarik ulur, balik lagi ke tarik ulur. Kalau lu nggak mau ditinggal dan lalu kalau lu kerja sama iya bener loh teman-teman Gen Z. Gue nggak tahu ya, mungkin banyak juga teman-teman Gen Z yang mentalnya sudah kuat dari awalnya, banyak juga tapi nggak terjadi. Gue biasanya udah 5 tahun belakangan ini lah gitu, gue udah hampir nggak pernah yang marah di lapangan gitu. Marah pun juga kayak ya lebih tegas lah gitu, nggak ada yang kayak dulu berapi-api gitu. Gue ngedirect pun juga ya slow lah gitu, nggak yang penuh emosi apa segala macam gitu. Lebih ngontrol diri lah gitu, karena balik lagi yang gue hadepin ini anak-anaknya Gen Z gitu. Kalau seumpamanya gue kenceng nanti besoknya. Serapu itu ya dunia Gen Z ya ternyata. Enggak. Untuk dunia kreatif maksudnya. Enggak sebagaimana sih? Rapuh. Kita aja mungkin yang terlalu kekerasan gitu. Jadi enggak balik lagi. Kalau sekarang di eranya kan eranya udah bukan yang era-era yang keras gitu ya. Iya sih. Iya kan. Kalau lu mau masih informasi yang banyak semuanya bisa masuk gitu ya. Lu kalau gue kan dulu digencet gimana caranya lu riset yang dalam gitu lah. Sekarang tinggal buka ChatGPT, tolong risetin bisa. Kalau gue dulu kan buka buku dulu, baca, terus telepon narasumber, telepon ini gimana sih ceritanya, aslinya gimana sih di sana sih, ya kan, literasi, baca lagi internet, Google dulu masih endat-endut gitu ya. buka informasinya masih susah kan, lo harus dapat dari narasumber langsung informasi itu telepon. Kalau sekarang kan lo udah banget dengan ChatGPT. Tapi yang lo produksi dokumenter itu masih gunain ChatGPT nggak sih? AI harus harus. Gini, kita nggak bisa menghindar dari AI. Kita harus nunggangin juga, tapi peran manusia itu penting gitu. Gue selalu bilang ke anak-anak gue, riset itu tetap harus ada gitu. Peran manusia. Kalau sekarang yang payahnya anak sekarang itu kan kadang-kadang mereka udah risetnya udah risetnya baca GPT, terus habis itu dia rangkum terus dikasihin ke gue gitu. Gue suruh ceritain, ya itu mas. Loh kok ya itu mas? Maksudnya lu ceritain dulu gimana tuh hasil riset lo. Dia baca doang gitu. Wah ini berarti dia belum paham nih gitu. Jadi gue selalu tanamkan bahwa riset itu penting. Lu bagaimana lu mau ketemu narasumber, lu mau wawancara narasumber ketika lu nggak tahu cerita aslinya gitu, atau cerita globalnya gitu, cerita generalnya gitu. Lu harus tahu wawasannya. Lu mau ketemu siapa pejabat A, B, C, D gitu, atau narasumber A, B, lu harus tahu dia karakternya seperti apa, hobinya apa, terus gimana background politiknya dia, background story-nya dia gimana gitu. Jangan semua ChatGPT gitu. Bapak, saya dengar Bapak hobi main basket ya. Padahal itu dulu gitu, SD gitu. Sekarang dia udah nggak pernah gitu karena lack of research gitu kan. Jadi riset masih lo lakuin ya di proses dokumenter. Oh wajib. Riset itu modal utama penting ketika lo apalagi di production video production ya gitu. Kalau tanpa riset ya hasilnya nggak ada rasanya itu video. Rasa gitu. Ya, balik lagi ke rasa ya. Banyak nggak sih production house yang
service utamanya tuh yang bukan service utama, ciri khasnya lah dokumentari. Ya. Di nasional lah, kita ngomongin nasional aja. Banyak mungkin banyak ya, tapi gue nggak bisa tahu banyak gitu. Tapi yang gue percaya bahwa gue waktu pertama kali gue kerja di studio Samuan itu di Patal Senayan itu itu PH dokumenter pertama di Indonesia. Saat itu belum ada semuanya gitu. Bahkan gue boleh bersombong saat Trans TV itu apa tuh dulu ada Jejak Petualang apa segala macam itu jauh sebelum itu udah bikin gitu untuk SCTV Anganku, untuk Metro TV Satu Jiwa, untuk Pelangi Islami, untuk Astro TV, semua TV nasional lokal dan luar negeri dia bikin gila kan gitu. Karena kita hanya satu-satunya di one and only untuk PH dokumenter di Indonesia yang kiblatnya saat itu National Geographic gitu. Jadi dengan kamera-kamera yang gede-gede ya, DSR 375, DSR 400 saat itu kan. Jadi bener-bener kayak kalau ditanya sekarang banyak nggak? Mungkin banyak gitu, tapi yang gue tahu ya yang mungkin besar-besar gitu kayak masih Studio Samuan besar, kemudian Watchdog juga lumayan besar karena tapi itu kan afiliat ya kayak teman-teman sendiri dulu. Baraka sekarang yang kemudian dulu dari Studio Samuan bikin sendiri menjadi Baraka. Gue dulu pernah kerja di Studio Samuan bikin sendiri Sky Pictures gitu. Jadi ya kita ini akhirnya melabeli diri kita ya as a documentaries gitu. Jadi kayak ya orangnya sedikit lah ya gitu, tapi gue nggak tahu di luar sana mungkin banyak banget gitu juga gitu, tapi yang jago-jago juga banyak banget gitu. Tapi yang setahu gue kalau seumpamanya memang spesialis yang menspesialiskan diri gitu sedikit lah. Oh sedikit ya? Sedikit. Berarti itu banyak kan komersil gitu kan, iklan gitu-gitu. Iya. Kalau gue kan nggak main di ranah itu. Lu nggak main di ranah itu? Nggak ngerti gue. Kalau lu nerima kerjaannya nerima, tapi biasanya gue pakai director siapa gitu. Ya gue as a producer aja ya, gue ngecak aja gitu. Yang penting masuk dulu ya. Kerjaannya, tapi nggak ngerti gue apa namanya kalau dunia komersial gitu kayak iklan-iklan untuk TVC apa segala macam. Ya kerjain aja, cuman kan itu beda banget gitu ya karakternya kalau dengan apa manpowernya beda gitu. Terus jadi lu buka rekanan jadi rekanan bisnis kan? Iya. Ketika kita ngomongin production house kan berarti kan jadi ketika lu ngomong kayak nggak bukan nggak bisa ya, tapi lebih ke I know who's the right person to make it gitu. Jadi it's not on my track, but actually you know for this project. Ya kan jadi kan lebih kayak lebih ke konsultan, tapi bisnis tetap masuk karena kepercayaan orang lebih ke gue tetap Sky dong gitu. Ya, tapi ketika lu ngomongin gue mau ke Sky dong, nah itu lu ada tim khusus nggak sih untuk membahas plan kalian untuk apa lagi yang harus kita lakukan gitu? Kalau hampir semua PH kayaknya punya ya. Tim kecil gitu. Tapi gue rasa sih PH gitu nggak akan lebih dari 20 orang deh satu company gitu, kecuali kalau PH film ya beda ya, kayak Visinema apa segala macam itu ya beda lah gitu. Tapi kalau PH kecil, gue kan bicara di PH kecil ya, nggak akan lebih dari 20 gitu untuk internalnya gitu. Tapi ketika syuting kan kita pasti akan pakai tenaga freelance ya, itu emang udah rahasia umum lah gitu, nggak mungkin pakai in-house kita semua gitu. Ya itu kalau ditanya tadi ada nggak untuk plannya gitu untuk ngatur, ya ada, karena kita punya in-house orang-orang yang memang ya emang yang kita pekerjakan di PH kita gitu. Berarti lu punya solid tim ya untuk kayak strukturnya sendiri lah gitu, struktur produksi lah ya gitu. Kalau produksi ya standarnya kayak ada produser, ada PA gitu, production assistant gitu, ada editor, ada videographer gitu ya, ada research gitu, ada kalau di TV itu PA itu jadi reporter lah ya gitu. Kayak gitulah. Gue ngadopsi gaya TV soalnya. Jadi kayak gue belum bisa ngadopsi gaya film gitu, karena menurut gue ya gue balik lagi, gue bukan dari sinematografer gitu ya, gue basicnya dari kuliahnya jurnalis gitu. Jadi bener-bener dan
pengalaman gue di TV, jadi gue bisa ngadopnya gaya TV gitu, yang apa namanya gue turunin menjadi sebuah karya video gitu. Jadi kalau disuruh Sky bikinin film layar lebar dong, ya bisa, tapi bukan ya gue akan carikan ya gitu orang-orangnya apa segala macam gitu. Tapi kalau manpower gue ya nggak sampai ke sana gitu. Jadi kayak itu nanti ada kue-kuenya kok gitu. Jadi udah pasti udah ada sendiri-sendiri gitu. Berarti kan kerjasama. Ngomongin kerjasama berarti ngomongin kepercayaan. Ya. Pernah nggak sih lu kayak lu udah kayak effort untuk ngerjainnya? Kita kan bagi-bagi kerjaan nih jatuhnya. Kita kan bagi-bagi kerjaan nih antar PH ini ya. Nah, ketika PH percaya ke lu as a documentary maker lah katakanlah gitu. Ada gak sih cerita yang apa aja deh, mau baik buruk ketika kerjasama itu? Ada cerita unik gak gitu lah, unik. Saat mempekerjakan. Unik menurut lu? Saat mempekerjakan kita. Enggak, ketika katakanlah gue punya PH nih, gue percaya sama Sky Picture, tapi ketika proyek itu di tanganku, yang bersinergi dengan klien kan kalian nih. Nah, kayak gitu tuh. Gue ngesup gitu maksudnya? Ya ngesup, ada ngesup lah, ada cerita ngesup lah. Karena kan ciri khasnya kan dokumentari. Sebagai PH bikin kayak company profile, iklan kayak gitu, dokumentari jauh dong. Cara berpikir mereka pasti jauh banget. Nah itu ada nggak cerita yang kayak jatuhnya ngeselin atau gimana sih? Yang cerita, bikin kecewa apa gimana gitu loh? Mungkin cerita uniknya kalau bukan, jadi kayak gue udah tahu nih yang terakhir gue bikin company profile Yayasan Bakti Barito kali ya. Cerita uniknya gini, gue tahu nih dari sisi brief yang klien kasih nih, itu udah keluar dari pattern gue nih. Ya enggak, gayanya fun apa segala macam kalau ngelihat di di videonya gitu ya. Dengan pendekatannya bukan gue banget lah gitu. Yang gue kan tipikalnya kalau bikin dokumenterinya sejarah yang in depth reporting yang serius gitu ya. Ini nggak gue banget nih gitu, nggak gue banget. Gue udah ngomong sama klien, gue akan carikan director yang tepat ya untuk ini ya gitu. Kata klien gini, nggak mau. Gue pengen Mas Odita yang ngedirect. Nah lo gitu kan. Ini bukan gaya gue nih. Gue bilang gue bukan gaya banget, gue banget nih gitu. Ya gue pengen Mas Odit keluar dari gaya itu, kayak dari Mas Odit banget gitu. Bisa nggak gitu? Ya karena di challenge gitu gue bilang bisa aja sih. Saat itu gue ngerjain as a director dan producer, dua role yang gue kerjain langsung gitu ya. Kalau ditanya gimana rasanya, wah capek banget. Capek banget asli, capek banget maintain yang segitu banyak orang ya, talentnya puluhan gitu kan, terus habis itu krunya puluhan gitu kan, di tempat yang susah dijangkau, nggak ada mobil nggak bisa masuk gitu, lo harus bawa Jimmy Jeep waktu itu, Porta gitu ya, Porta terus Dolly gitu kita bawa gitu, wah itu challenging banget deh gitu, terus habis itu gua harus yang ngedirect segitu banyak orang gitu, gini gitu capek banget gitu. Ya fun lah gitu, tapi gue bawa fun aja gitu. Tapi kalau disuruh kerjaan apa sih nggak capek? Kerjaan apa sih nggak capek, nggak ada gitu. Tapi gue bikin fun aja. Tapi kalau disuruh mau ngulangin lagi, kayak gue hire deh. Terus apa kabar gini, Dit? Gue pernah ada cerita gini nih. Gue sebagai staf ahli, gue dipercaya dong sama sekelas kayak bapak ini, kayak production house butuh kayak staf ahli produksi. Katakanlah waktu itu aku ada cerita lah, bikin sebuah kayak, aku bisa katakan itu personal branding ya, personal branding. Nah, ketika personal, aku butuh kedekatan dengan klien dong. Aku butuh banget, karena aku pengen mengenal karakter dia, aku pengen tahu sejauh mana dia pengen nge-branding dirinya sendiri. Nah, karena kedekatan ini gue dicurigai dong, sama orang yang ngasih gue kerjaan. Gimana sih? Orang-orang seperti kalian as a business development ketika kalian mempercayakan sebuah project ke seorang professional worker kayak. Terus kok mendadak jadi gini nih polanya. Nah, itu gimana sih? Jawabannya satu, etika. Itu dong. Etika. Jadi etika. Ketika lo di dunia industri seperti ini gitu ya. Kita menjunjung tinggi yang namanya etika gitu. Jadi
Benar kata lo Dor. Jadi kayak gue hire lo gitu untuk PIC project ini gitu. Ketika lo sangat dekat sama klien taunya Dori bukan Sky gitu ya. Besok-besok klien ngontak Dori dong gitu dong. Iya kan? Itu nggak 1-2 kali gue di Sky juga. Gue Sky juga biasa di sub kan gitu. Tapi balik lagi, kita kerja ini based on etika. Ketika Dori di hire Sky untuk menjadi sebuah PIC pekerjaan gitu, dapat kemudian dari misalkan apa nih Olympus ya. Ini apa sih ini bener ya? Olympus kontak Dori gitu. Dor, kerjain dong gitu. Kemarin ke Sky nih, tapi kemudian ke Dori gitu. Dori akan karena etika itulah Dori akan bilang, lo akan bilang nggak bisa bro, lo kontak dulu Sky. Ketika Sky nanti turunnya ke gue itu beda cerita. Tapi kalau nggak ke gue pun juga nggak ada masalah gue. Itu namanya etika. Tapi banyak juga yang oke sikat gitu kan. Nah itu kan yang nggak beretika. Tapi hidupnya nggak lama Dor. Karena begitu gue bilang hidupnya nggak lama, kenapa? Industri ini kecil banget. Ketika lo melakukan itu ke gue gitu ya, lo ngelakukan itu ke gue, besok-besok PH lain akan tanya ke gue nih, bro, Dori kayak gimana? Wah, nggak usah lo pakai deh. Gue akan ngomong begitu, nggak usah lo pakai deh. Ruwet, ya gitu kan, ruwet gitu. Jangan men gitu. Tapi ketika etika lo tinggi, lo based on etika lo baik gitu ya. Lo ngomong tadi, lo lewat Sky dulu apa segala macam. Orang lain akan nanya ke gue gimana Dori, ambil. Keren. Kerjaannya gimana? Keren gitu. Etikanya juga bagus apa segala macam. Lu nggak akan kecewa dengan Dori. Dan di dunia gue boleh ngomong ya, di dunia yang kayak kecil kayak kita nih Dor gitu. Ketika lo branding lo orang yang lurus-lurus aja lah gitu ya. Kalau dibilang shooter ya, semua video orang bisa ngambil gambar gitu ya. Orang semua bisa bikin setup yang baik gitu apa segala macam. Tapi punya etika nggak? Gitu. Kalau ketika lo menjunjung tinggi etika, lo akan dipakai seterusnya gitu. Gue punya cerita yang nggak enak juga tentang etika. Jadi gue bisa cerita ini gitu. Jadi gue cerita ini ke anak-anak gue juga, ke anak-anak karyawan gue gitu. Lo kerja di Sky gitu, etika lo harus tinggi. Lo ketika keluar dari Sky juga lo pasti akan, ya banyak lah videografer gue yang keluar dari Sky terus dikontak sama klien gitu. Dia kan pasti ngelempar ke gue, Mas Odit tadi aku dikontakin, dia udah tak kasih langsung ke Mas Odit gitu. Karena balik lagi, gue berhasil menanamkan etika ke mereka gitu. Tapi kalau seumpamanya nggak berhasil ya ada juga lah gitu. Tapi maksudnya nggak akan lama hidupnya gitu, nggak akan lama hidup pekerjaan karirnya dia gitu. Benar. Iya sih. Oke. Etika. Jadi itu kayak salah satu pesan. Tapi lu ada pesan nggak sih? Karena banyak banget ya. Kita paham banget orang-orang kreatif ini nih yang bahasanya kalau ngomongin anak muda, gue juga masih muda kan. Tapi kan terus lu ngomongin tentang etika nih. Nah, ini gatuk lah kasarnya apa nyambung. Nah, ketika lu ngomongin etika, sekarang ada perjalanan ini gue ngelihat orang-orang yang ahli dalam satu bidang, dia udah ngerasa dapet kerjaan yang besar, terus mendadak kayak semuanya tuh dipandang tuh kecil. Lu pernah nggak sih ngelihat orang-orang seperti itu? Terus pesan yang harus lu, kalau ada kesempatan untuk ngasih pesan sama orang-orang seperti ini, lu mau kasih pesan apa sih? Kalau dia, oke. Jadi kadang-kadang betul-betul. Kadang orang itu ngelihat satu, project lu berapa sih? Kecil gitu. Ya kan receh. Gue dong kalau sekali project 2M, 3M gitu ya, ngerasa agak besar gitu merasa. Gue sih nggak pernah yang ngerasa kayak emang gue proyeknya kecil-kecil. Gue emang jujur-jujur aja. Sky itu emang gue kecil-kecil tapi nggak pernah berhenti gue kerja gitu. Gue bawa sombongnya itu, gue kecil tapi gue nggak pernah berhenti kerja gitu. Kalau lo kan gede tapi 2 bulan 3 bulan lo nganggur gitu kan. Lo boleh gede tapi 2 bulan 3 bulan lo nganggur gitu. Kalau gue kecil-kecil tapi insya Allah ada terus gitu. Nah kadang-kadang balik lagi tadi kayak etika Dor. Jadi ketika lo
berapapun nominal yang lo dapatkan di sebuah project gitu kan, itu kan hanya nominal ya. Pengerjaannya pun sama, capeknya pun sama gitu. Ketika lo ngerasa gue harga gue segini gitu, kalau project-project kecil nggak gue ambil gitu, kadang-kadang itu yang bisa membunuh lo gitu. Lo biasa dapat klien, misalkan gue tau lah Dori nih kalau dapat sekali moto dia sejamnya berapa gue tau lah gitu gue mau hire Dori gitu ya. Aduh gue budget ceper nih gitu, terus Dori ngomong ke gue, wah bro nggak bisa, gue biasa dibayar sejam segini nih moto gitu kan. Itu kan lo memutus rezeki lo sendiri sebetulnya gitu. Boleh ketika lo punya rate yang besar gitu ya, lo punya rate yang besar di luar karena jam terbang lo juga sudah besar gitu. Tapi ketika lo nggak boleh mengecilkan hal-hal yang nominal kecil ini Dor. Kadang-kadang nominal kecil ini yang bisa nyelamatin lo. Gitu. Bener loh. Lo inget-inget tuh. Nominal kenapa kecil. Kenapa gua? Lo kasih pesan Kateng. Buat yang lain ya. Tapi Dori juga. Itu Dor. Yang nominal kecil itu kadang-kadang bisa nyelamatin kita dari jurang kebangkrutan atau ya kayak gitu lah. Bener loh. Banyak yang PH yang kolaps gara-gara idealis nggak mau ngambil kerjaan kecil gitu. Gue sih juga sebetulnya kadang-kadang juga gitu juga, kayak gue kenapa sampai sekarang gue nggak pernah mau ngambil wedding. Gue nggak pernah mau ngambil wedding. Bukan karena kecil Dor, tapi gue nggak mampu. Bener, gue ngomong, gue belak-belakan, gue nggak mampu bikin wedding. Wedding itu susah loh. Wedding itu susah, lo punya skill tersendiri lah ya, bisa ngederek orang itu lah ya gitu. Dan nominalnya kecil, jadi udahlah susah, nominalnya kecil enggak gitu. Mendingan lo gue kasih referensi nih orangnya hebat nih di wedding nih gitu. Langsung aja ke dia gitu. Turning pointnya etika ya. Jadi di dunia bisnis ini etika nomor 1. Project kecil jangan dipandang sebelah mata. Jadi nggak melulu lo yang menyelamatkan hidup lo tuh project besar. Project kecil itu industri terus berjalan. Kerjaan juga harus masuk terus. Kerjaan harus masuk. Lo harus terus bergerak. Bergerak. Kalau lo cuman project-project besar habis itu lo nganggur lama ya nggak mungkin gitu. Lo harus terus bergerak gitu. Gimana dengan terus bergerak ya ngambil project-project kecil gitu yang banyak banget sebetulnya gitu. Jadi gue ada ini nih. Ini kayaknya nggak ada di brief nih tadi. Ya ini cara gue di podcast ini. Ya, ini orang yang gue ketemuin selama gue jalan-jalan gitu tuh. Kalau gue ada tamu, tolong dong tanyain apa. Tapi lu harus ada sosial media. Jadi lu tanggung jawab nih, nanya lu harus tanggung jawab. Jadi kan nanti ya gitu itu. Ini gue pilih nih. Ya lu pilih, lu jawab pertanyaan mereka. Ini relate nggak? Relate nggak? Kalau nggak relate dengan ini? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Iya nggak tahu. Kita coba buka. Ini tulisannya siapa sih, jelek banget sih. Apaan sih? Menurut lo apa? Oke, gue bacain ya. Happy homestay. Apa karena? Menurut lo apa arti happy? Homestay. Dari Yuli, Aigi, Kir Yuliarto. Oke. Menurut lo apa arti happy? Dari gue nih ya. Aduh, gue happy ketika gue mengerjakan apa yang gue passion gue lah gitu. Gue happy banget dengan yang gue kerjain sekarang ini. Iya gue fun banget, gue happy banget gitu. Jadi gue bisa kembali ke lapangan gitu. Gue bisa dengan pekerjaan yang gue lakukan sekarang ini ya gitu. Gue happy banget. Gue bisa kembali ke lapangan walaupun dibilang pressernya gede, tapi gue happy banget. Makanya anak-anak gue bilang gue tuh robot karena gue nggak pernah mau keluar kota sejauh apapun. Gue susur ke Sumatera, mau ke timur, mau ke barat, gue nyetir sendiri aja gitu karena gue ngerasa gue seneng gitu. Kalau seneng kan gue seneng nyetir kok. Ya makanya gue nggak capek gitu. Kalau gue nggak seneng nyetir gue capek gitu. Ya dong gitu. Lo harus seneng sesuatu supaya lo nggak ngerasa capek gitu. Gue happy dalam mengerjakan semua hal yang mendukung untuk pekerjaan hidup gue, mulai dari produksi, mulai dari di PH ini ya, terutama di hal-hal produksi
video dokumenter atau video-video yang diproduksi Sky lah. Gitu. Oke, thank you buat hari ini, Dit. Thank you untuk apa? Sharing. Masukan sharing is caring. Kadang-kadang obrolan paling bacot ada yang paling kena. See you. Ciao. Nah.